Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Ayuhal hadirun jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji kehadiran Allah, sing mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kesehatan, kenikmatan serta inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban, yaitu melaksanakan rutinitas pengajian, yang mana pengajian ini merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik itu yang laki-laki atau maupun yang perempuan. Salawat beriring salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah curahkan rahmatnya kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan satu-satunya panutan kita, pahlawan kita yang menyelamatkan dari alam kesesatan menuju alam yang lurus, sehingga kita semua dapat mengenal agama Islam. Tanpa jasa beliau, kita tidak akan mengenal agama Islam. Hadirin jamaah majelis taklim sing dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya si pangpuniki sing isi pengawasan Afrinal Kiram Bapak Sabtuni, tapi digeser depende waktune mengko malam Selasa malih. Mengko malam Selasa malih gering. Lagune ketempuan malih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus saminu wa salasuna fi bayani tarikis sholat, utawi majlis kang kaping 8 lan 38 ing dalam nerangaken wong-wong sing meninggalkan sholat. Mamisan ke wong sing tukang meninggalkan sholat. Pernah mamisan? Urut bae. Tinggal maksudnya. Bakal famim ba'dihim khalqu adamus sholat taraku au akhiruha an waqtiha wa tabau syahawat wa sawfa yalquna qayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna al jannata wa la yadhlimuna syai'a. Bahwasane ya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu meninggalkan sholat, komo tesih meninggalkan sholat mangasmuni, wong sing ngelakoni sholat bae pun bakale manjing neraka. Para ayate komo sing ora salat, sing elok sholat bae tetep pun manjing neraka. Sapa wonge? Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah. Oh, orang paham Allah. Namun Arius paham boleh, hari itu berpaham. Wawailul lil musallin, belajar macam sadine. Fawailul lil musallin, kejar Allah, maka cilakalah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang selalu lalai akan kewajibannya. Contoh mungkin Mang Jamsari, ketika Mang Bini ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mang Masai masih tetap pengen kepanekan di mencengkekan gantung. Terus memundul baik. Iya, aku orang karep aku baru.
Jadi orang biasakan orang perbuduli terhadap kumandang yang dikumandangkan oleh muadzin. Terus baik. Sholat kuat tapi pada waktu akhir sholat dohor atau sholat asar pas waktu tahrim atau sekitar jam 6 ngamirakan waktu. Itulah orang-orang yang nanti akan masuk neraka kuel, artinya celaka. Komo sing ora sholat. Paham? Jadi saking pentingnya sing arane sholat. Ingat awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di akhirnya di hari kiamat itu adalah sholat. Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan secara Allah Subhanahu wa taala. Nuzilat hadil ayat bi tariki shalah min hadil ummah wa taril ahwa'i. Adamu shalah ay la yantaqidu wujuhan wa qila taraku lan yuhafizu 'alaiha wa qila kharabu ma'abidahum wa masjidahum bi tarki sa'i ilaiha wa adam itibarihim. Artinya manusia ingat ya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Lah sedangkan kita sampai di hadapan Allah. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat lemah, sangat banyak dosa-dosanya. Maka di lamun pula selalu meninggalkan kewajiban. Ke lamun sing bolong-bolong yang nana memang sing ngomongakan niku dikon mengkodok, ya artinya mengkodok manjam. Kalau menyusukan manjam bari orang sholat dohor, bikin terang-terang ada pak bo. Orang tinggal. Setiap nyengso orelok sholat dohor, balik ke tes asar, mbuh asar ke, bo salat beur. Nah, jadi berkesempatan maketan. Maksudnya, lamun kita di sela-sela kesibukan tersebut, karena kapan baik dimanapun kita tetap harus menjalankan kewajiban yaitu sholat. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun berada. Takwa pun apa sih manjam? Sing aran takwa pun apa? Wedi sira kabeh ning Allah. Haitsu ma kunta ning pundi saos ning tegal ka Mas Muni. Najanan lagi beborong, najanan lagi kuli, tetap wajib ngelakoni sholat. Bukan tebapa-bapa ke bengen-bengen pakai sing ketinggal. Musik iki kayane mangkamsin masih pakai sing ketinggal. Kudu nema Mas Muni seusia Mas Muni pun sadar. Terus Mas. Ada ninggalakan sholat maning. Bukan kesuk pun dijabut kalau malaikat Ijrail. Bukan maksudnya sini harus ketik-ketik malaikat Ijrail kuat. Ya, ingat Mas Muni, malaikat Ijrail pun ibaratnya makanan ke. Ya, kita menghadapi sebuah makanan, Arab menyambut menyambut makhluk Allah kuat. Ya termasuk Mas Muni. Ibarat kin adalah meja makanan. Niki Mang Asmuni, niki Mang Jambari, niki Mang Johani, niki Mang Rani, niki Mang Bini, sampai dia itu tinggal dicoba. Nah pun malaikat Ijrail kayak ibaratnya mengkon tinggal ngejabut itu mengkon siapa sih bakal dijabut tepet. Makanya kudune ke, ya kudune seusia Mang Asmuni aja sampai wes aparane ninggalakan yang sholat maning. Justru kita perlu memperbaiki dan menambah sholat-sholat itu dengan sholat-sholat sunnah. Karena dengan sholat sunnah kita bisa menambah yang wajib-wajib. Orang tuh wong kian mah sholat maghrib baik Allahumma lantas jalan langsung. Allahumma anta salam minka salam asmani Allahumma lantas jalan baik. Wong diajak bareng-bareng di kerbergelan atas jalan. Iya, Mang Jambari
Langsung kali lah. Ini mau uduan lo ya uduan nyenggong nggak sengaja nana wong yang ngarepane sholat Jumat. Kita harus keburu-buru apa? Memang betul. Nengono dijelaskan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Apabila sudah tunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Terus fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, maka bersebarlah kabeh. Maka gelatilah sira kabeh anu rezeki Allah wabtaku min fadlillah, ning keutamaan Allah, ning rezeki Allah. Maksudnya memang betul. Setelah kita melaksanakan kewajiban, mari Allah Subhanahu Wa Taala dikon nyebar ning anu ning ieu sejagat bumi kian dikon gelati rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Awas Mama Said, ya kian penting bagi kita karena pada dasarnya manusia itu tanpa sholat ya, sholat lamun sing ditinggalaken niki sangat merugi. Najana kita rezekine wakeh, najana mang amasa ibu borong pun kaya wakeh, tetap merugi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di hadapan manusia itu sangat beruntung, tapi di hadapan Allah pun apa-apa nih. Makanya saya harap mari para hadirin sedanten ya kian najana samping Tegal ke ya sambil layak apa salah sih mantulah ngagawa buat sebotol aqua gede dan mau wudhu ya ya mantulah kenapa kian dia alasan lagi ketole lagi anu lah kagos padahal persiapan Mas Salman nanya sembari tanya suga wis meroke kewajiban bapak-bapak bahwa sholat wan sampai kita kungenggak malko mandulah benar kan iya arti jabut karo malaikat hijrah ya saiki menjual kerasa sak mengko ketika sakaratul maut. Yang paling parah pun ketika sakaratul maut memisan. Ya, dekono pun komo anak-anak tuh orang bisa ngaji mah. Ya, nggak kesinungkan bisa. Nah, ketika sakaratul maut disitulah perang antara setan dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita akan masuk ke neraka atau ke dalam surga? Karena ketika akan dicabut nyawa kita, maka akan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan bahwa kita itu akan di neraka atau akan di surga. Tempat-tempat itu mesti didengarkan. Saya ini mau berkedalam, lawan pengen percaya manjang, silakan. Cuma dia enggak mau. Awas, kian bapak-bapak bahwa kita semua adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awas, kalau ya. Ayo siap-siap baik. Ya mau kan ajar kita fawailul lil musallin. Bangus neni. Najana kita punya sholat kari. Ya kalau di akhir waktu, seperti sholat. Kalau aja sampai ditinggalkan. Paham pada? Kian borong dari permulaan. Mengko insyaallah dilanjutkan mana di lain waktu karena pada dasarnya sholat itu penting bagi kula sedanten itu sebagai pegangan kula kangge karena di dunia ini adalah sebagai ladang lamun kula negagane niku bagus maka mengko mentike hasilnya di akhirat ke bakal bagus karena sedikit-sedikit lagi ngeladang lagi nenandur ya Mama Said kita lagi menandur ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Lamun saiki kita orang nandur. Nandur pun wae mangas muni salat pokok utama sing ditandur. Terus wonten malike kangge disasapi segala macam pun apa? Ya dikir. Pun Allahumma lantas jalan langsung lunga baik. Langkone gowor bakal oleh ning kanane kok krungu manguk doang iki ngomong
Iya, tetanduran. Lamun kone ala ning kanane bale, lamun ora disasapi. Disasapane kuwi ya karo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mengkone ge bagus tetandurane kuwi. Iya. Jadi seperti ini pesawat ini adalah gambaran bahwa dunia adalah ladang akhirat. Nanti kita akan metiknya di akhirat. Ya, percaya orang percaya silakan dipit bapak-bapak ninggal keren mengkomen kewenangan. Orang mana itu, mati betul bisa doang. Niko saus sebagai mukadimah karena niki sampul sibang mungkin wonten tambahan malih sing karoyani atau misalkan bapak-bapak silakan bukan ya ayun tetaken ya sekalimah rong kalimah mengenai hal bab sholat atau tarikus salah orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka sing menjawab Pak Royani. Kita cuma menjelaskan sedikit doang atau Kang Edi pos menjelaskan sing aku jawab. Nah, dia katalah. Ya. Dari bab sholat itu, namun urut pikiran karbe itu sengaja diajak kita. Walaupun sibuk, ketika itu. Jadi udah ditakon, never roh. Saya gratis. Kalau sengaja diajak ke hari salam, hari pikiran berkarbe, ya urut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning bapak-bapak para pemuda, apa sih mau disampaikan tentang Kang Ustaz itu memang ada satu bahwa manusia pun aja berpikir bahwa orang kita ini setahun 2 tahun itu sering kita ngomong. Kemudian dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa nek urip itu sing paling parah adalah kematian. Dari Imam Al-Ghazali sing paling adoh pun adalah masa lalu. Artinya berbicara masa lalu mungkin kelakuan kita sing wis nang ireng, nang kuning, nang putih, nang hijau, mungkin itu wis hukum manusiawi. Tapi di sisi lain ada salah satu hukum yang menjelaskan bahwa apabila kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah jadi itu orang Islam diampuni dosa. Nah kemudian kita berbicara tentang sholat, bahwa sholat itu adalah bukan untuk dohiriyah, artinya ruh. Ini kan sing metu suara, itu adalah ruh. Sampai sih nyanyi kan? Rohku ketika kita komunikasi kalau Allah, lalu kita pengen bawa Allah berarti syarat kan konon. Karena sholat itu adalah jembatan kita ngobrol dengan Allah. Makanya namun jere ahli tareko bahwa apabila kita ingin tahu sama Allah maka sholatlah kamu. Karena sholatlah tempatnya ngobrol para Allah. Makanya ketika kita ngobrol para Allah dijelaskan di surat Al-Lail bahwa di sana fawailul lil musholli, bahwa orang-orang sholat itu tempatnya di neraka wail. Cuman sholat yang gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Cuman di situ banyak penafsiran. Neraka wail pun bagi wong sholat sing lalai. Lalai pun ada berbagai macam. Nah, ada yang mundur-mundur waktu, sekolah dikit. Nah, itu bagian daripada lalai. Nah, ada yang memang ketika salat ingat ning A B C D E sampai Z ingat, itu pun juga dari bagian dari lalai. Nah, kemudian jadi salah satu imam menjelaskan bahwa atau ulama sing hukumnya keras ketika kita sholat komunikasi Allah, ning Allah bahwa apa sih dibaca imam kudu hafal, kudu weruh artine, kudu weruh maksud dan tujuan ayat yang dibaca imam, sambil merunung. Cuman bagi kita tingkat wong awam, wis gelem itu menawan hubungan, mau diterima karo Allah. Kemudian itu di tempat di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan bahwa fil ardi kulluha masjidun, bahwa bumi ini adalah masjid.
kecuali dua. Sing pertama ilal makabar wal hama. Apa kata misi kan? Ya. Siji sing ora oleh ning dhuwur kuburan, ning dhuwur. Ari sampinge oleh. Bukan ngajiaken wong mati ora syarat ning kuburan. Sing ora oleh ning kuburan, ning dhuwur. Sing perlu ning WC, karena WC itu tempat kotor. Makan gedeng kuburan kabeh. Bohong. Jadi temen makan itu. Apabila kau salah, Jadi bapak-bapak Aji pernah berpikirlah kita nawar orang setahun mati. Jadi itu sudah takdir yang tidak bisa dirubah. Makanya ketika kita umur, kita takoni dalam sehari semalam perputaran waktu 1 jam kan 60 menit, namun 24 jam berapa menit? Allah cuma ngejaluk dohor 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. 5 kali 5 cuma 25 menit dari perputaran waktu 24 jam. Lah masa iyo dinekaken. Lah jare manusia kan mau jelas diajak gegati bab salat. Memang dia duduk mengajak, mengingatkan aja lo ngajak salah. Karena saya ngajak itu adalah Allah berngajak, merintah. Apakah untuk Allah? Allah disembah kita berkata justru kita yang butuh sama Allah. Lah salate mah sing penting mau kan niatnya bagus. Karena sholat itu memang perbuatan yang paling berat dalam hidup kita adalah sholat. Berat. Kok kita gemasi Allah mah paksakan Ustadz ini kan tambahkan kita doang. Nah ini kita beberapa aparan sharing. Ini memang berat. Terus opo kota antar, opo kan? Ngeringkel kita dia. Itu yang kelima. Salah satu tokoh ini adaan itu orang adaan atau adaan. Hari arba'ah pun artinya papat mah. Namun subuh diganti rokaat ini artinya rong rakaat. Namun arba'ah salasa iku telu papat khomsa libur. Tapi kan syaratlah kesini 5 rakaat. Terus ning ada arba'ah itu kan sahur kok. Sah salate mau naruh kun sing penting ning ati niat isun salat subuh rakaat. Tapi urpa pun aja niati arba'ah boleh tapi lafaz doang. Mesti penting praktek rong rakaat dono weruh. Salat subuh cepat rakaat. Ya sebaru ya. Ya urpa pun tak kokakun bae. Takon maning kek. Oh iya. Kan salat kan maning mami kok. Terus makmumnya dipimpin takbire. Berapa kan? Jadi mungkin bapak-bapak lamun kita ngedeleng hadis Nabi bahwa suatu kufa ini terbiasa terkumpul di dalam sholat. Jadi namun ngedeleng sejarah Rasul bapak-bapak sholat Nabi gua orang bakal mulai imam. Namun sebelumnya makmum itu lurus, rapet, karena itu kesempurnaan bagian daripada kesempurnaan sholat. Makanya bahkan di salah siji hukum satu bayi wong sing ngedikiti imam salat di terawih dan salat lebaran dan fardu itu lebih hina daripada binatang, bahkan halal ini diilmu lamun zaman Rasulullah. Makanya bukan salat istombol ke imam hari bakal yang paling buru-buru jadi imam gampang. Makanya namun imam kan imam itu sebagai sopir. Masa penumpang berdiri imam? Terus logika akal sehatnya merunuh baik. Jadi imam Allah, namun mengikuti. Makanya bapak-bapak itu pensi sholat itu tujuannya apa? Merendahkan diri kepada Allah. Wong kina mesti totok wong ngamuk wong. Dipitrai bahasa itu. Tapi kalian sujud di tempat demi Allah. Bahkan sirit sih sampai sejajar kalau endas. Karena betul-betul bahwa kita ini sebagai hamba Allah sujud di siritku. Bukan seperti bukan
Kali orang warang kurangan kok sing perlu kena ke syarat sahur kok. Nah, sing weruh ya hanya sah salat aku sing batal, cuman kewajibannya adalah merusakan. Lamun sing wis weruh arti merusakan, lah sing kedosan ya sing wis weruh. Kudu ari sing weruh kedol, ana juga weruh. Mangisan nyejukut barang. Abdi dende bang weruh. Paling mengantarakan ini kita namun diukuti dikaitkan rukun dunia. Nah kemudian bapak-bapak, ya memang orang perlu harus disangkal dan orang perlu mengajak bahwa kita tugasnya adalah mengingatkan. Ustadz ini gak aja ngajak, wani ngajak salah kan? Mengingatkan saja. Aris ingatkan Ustadz ini gugur, tapi lamun orang ingatkan wong sembuh jebota mancing suarganya kari. Sehingga tengah dari sakit terpelawang suarga itu digetak. Wong mangas muni lagi ngumpul-ngumpul di neraka kan umatnya sapu kan jamaah sapu Ustaz. Karena ngerti ngetaken. Makane ning salat kuyo baik terawih ke aja elok ngedikiti imam. Aja elok haram hukum. Terus mana kita lurusakan ya. Batas sholat pun ada tempat sujud ki baru yang bukan orang salat sunnah. Terus Jumatan ki lewat sing tempat sujud ki. Iku oleh bahkan sing sholat itu wajib mungkin nih. Dan supaya ajengnya tempat sujud ki. Bukan masih hal-hal mengkono. Wisma ayah ayah lak ngingatakan memperlu sing ngingatakan belum tentu benar aja dibil. Cuma dalam hal ini kita ada ma'al usri yusra, saling mengingatkan itu wajib. Jadi sholat itu baru memang betul adalah amal sing pertama dihisab menjadi ustaz. Kenapa? Kita puasa, zakat, kita ngaji, kita pengajian, kita sedekah. Wa wadai adalah sholat kun. Namun ibarat karung namun bapak-bapak puasa Ramadan kan ngelih aus ya harus pasti stres selama puasa tapi kalau salat dohor mana jadi ustad masih cengkeh lah itu pun ala pahala puasa itu merojol makanya jadi nabi pakai pahala sing ditolak pun kudu bener aku wadai Cengkeh pada bolong yang lemah. Nah bisa dulu cengkeh warungnya karungnya bolong. Jadi bukan sekur paham, tapi ngatakan iki dudu ngajak karena sholat mah adalah kewajiban kita bersama. Wong tua bisa nolong ning pahala sholat, anak bisa nolong ning pahala sholat besok di akhirat. Karena apa? Urusan salat adalah hak pribadi masing-masing kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya kita sering ikut atau sering ngobrol pun menangguh sisa umur kita ini bisa dimanfaatkan. Sing mau nih masih berat, lah orang 100% namun bertahap. Kedua, wong arah di manusia jadi dibarengi nafsu manusia. Sing arahan sing ngajak kadang salah, dinyatakan kewajiban. Nah ini menawi saling maklum, menuju sok ngajari, menuju sok bener, karena lagi-lagi itu sok dalam artian rajin ibadah lillahi ta'ala tidak. Cuma dalam hal ini mudah-mudahan sholat kita, umur kita, sing masih tersisa, jadi hadapan Allah menjadi sing terbaik. Jadi mau kanan sing belum paham terkait bab sholat dikaturakan. Jadi cara-cara wis diajari sing diberikan, wis dipraktekkan manjang. Sikile wis neko. Ari larang mbak-mbak. Wong salat mbak buah hari sikile larang dodok ora sanggup ngetegur jangkuk kon ning teturon ora sanggup ketip ora sanggup disarataken. Lah ketip wis kuat. Iku lah saking bener-bener iku. Ya, bukan nanti saya takut babu ya. Dan masih sore jam 8 kan. Ya. Kali pertanyaan sing mau disampaikan. Yang pertama terkait
mengingatkan ketika sholat ada yang mau lewat sampai ada seperti ini kan. Yang ditanyakan itu adalah ketika sholat, contohnya kita kan masih nonton. Ada nonton kesiran. Nah itu cukup bisa. Tempel lah. Kita kan contohnya masih nonton. Kadang pas sholat langsung diulang, langsung ada seduil sih. Pengalaman lah pun. Ayo saya makan apakah ketika kita kesel pas waktu sholat mengatakan itu secara fisik, contohnya langsung aku bilang pas lagi sujud tadi jejak lah kalau apakah sholat itu masih dalam aturan sholat masih sah atau kita bubar sholat? Terus pertanyaan sing kali masalah ketika kita sholat kan perlu ayat sampai kita memikirkan hal-hal yang lain, apalagi kita melakukan kegiatan sing di luar daripada sholat. Contohnya kita lagi sholat berdeh atau waktu ngaji atau kayak dia contoh. Soalnya pas waktu ini pondok lagi berjamaah karena almarhum menampakkan dalam publik almarhum guru kita. Itu ketika sholat DM pun diwakil lah. Mungkin di sisi lain dia tidak tahu menentukan. Hari ketika beres sholat di pengulang mana? Maksudnya sih dibedakan ketika DM gatel apa kudu DM sekali pas lagi gatel apa terus terusan dulu apa atau premen? Ini salah DM. Itu salah DM. Lalu nyekik ini salat nyekik sing dicekik batal ke sing nyekik batal urut gitu kontak. Ya. Sing pertama tak jawab pun ibaratnya makanan. Iya pada baik wong ora-weruh. Ora-weruh makanan. Iya bodoh lah dengan bab sholat. Contoh kita taruh kita imam nanti cekik lah karo Pak Roy itu kita lah berangkangnya di mana lah masih harus sholat di cekik atau nana kodok nana KPKB ngomong saya pun pada dek ya jadi sholatnya tetap korban lama kita ngebalas karena itu gerakan ya gerakan yang disengaja kalau itu adapun lamun kita masih tahan artinya masih tahan misalkan di apa namanya dicekik dengan itu kita bertahan tapi lamun misalkan orang tahan kita pindah posisi artinya pindah posisi kuan kita membatalkan diri dari barisan kita ngalir di barisan kanan kononku paham artinya makanya ketika contoh kita sujud kita lagi serius sholat, harus menyelesaikan sholat. Maksudnya orang pengen batal kemana? Nah kita kira bertahan di lagu ke contohnya kita ngejejak contoh nih, ngejejak lagi sujud contoh kayak masuk abe, banyak lagi di mukamu terjadi kalau. Jadi singkat cerita nana wong latah, urung latah deh. Kan namun nak jadi makmum Noel bu karena silata tukang pendekar bisa barang mengenai kodak jadi makmum diceklikan aja di pantai aku kaget ambil pencuri pun baru-baru iya penelata jadi pendekar bisa apakah bakal lu batal iku namun dicoba saya mengenai ada ki sujud lamun tradisi bengen masih wong sing dicerowok maaf tanda kutip si Mahmud iku ya lagi sujud dicerowok bengen saiki mlaku kemudian sing nyerowokin batal jelas batal karena iku wis pergerakan di luar sholat siji sing terorone tapi sing dicegik iki terus saking wis kesel ning ati tapi posisi salah ngejejak gimana nyepak tapi nana unsur tak jejak sir iku pun juga pekerjaan di luar sholat artinya
di luar daripada tata cara sholat. Arep dicegik teh abdi wenyet dalam sholat mau berhak membalas. Ban ya ibu ini bukan kagak saterawih dicerobok, delok akan bae. Enak. Ya kan itu terawih. Jadi kudet, sing terawih kudet Ustaz. Salat dehem. Dehem kudet berbagai macam variasi. Nana dehem makol. Lewat sembawon, ini lagi ngebut. Kok. Dan gue begitu lah dia ini konon. Nah, ini sing memang dehem penyakit. Nah, ini sing memang dehem. Artinya karena dia gatel penyakit, nah ini sing isyarat. Dehem itu kan berbagai macam arti. Nah, sing berarti itu kode. Nah, sing memang dehem itu memang benar penyakit. Ya karena sakit. Kalau memang itu karena sakit, karena arti gatel tidak membatalkan sholat. Tapi kalau lagi-lagi pergerakan itu meskipun secara dohir gerak maupun tidak mau kan karena kepengen membuatkan sesuatu di luar daripada gerakan sholat maka itu hukumnya makruh lamun hanya sebatas dehem. Makruh dalam sholat itu di situ. Cuman kan sing dibahas ibase ketika lagi sholat Iya. anu dehem contoh gatel sing Iya, sampai ganggu. ya paham tak jawab deh ya. Jadi begini deh, memang dehem ketika sholat, yang mana ketika sholat ya, kamu nih WC mau lagi ngurut. Lamanya sholat ketika disengaja tetap batal. Ya, lamun disengaja batal. Tapi lamun misalkan ada penyakit, contoh ketika kita imam, ketika pas bacaan sing memang harus fasih, contoh Fatihah, memang gatel. Pun orang membatalkan. Tapi lamun misalkan mangso lakukan apa-apa orang dehem, pun orang batal membatalkan sholat. Karena imamnya mewacani dua, oke. Pun batal ya. Batal. Oh, kan. Saking keselnya jadi imam. Jadi bisa dipahami makanya jere almarhum Ustadz Adek pun betul di orang mandi karena memang batal kecuali memang penyakit atau waktu konku atau waktu kalau disengaja itu memang baru oleh konku kan nana waktu gatal pun ya nana misalkan pas memang ya batal waktu pun orang kabel pun orang membatalkan karena memang penyakit tapi lawan misalkan disengaja pun membatalkan ya pesan keterangan itu jadi pahami panonku. Nah, Bapak Ustaz, ya terkait karena ada emang pernah terjadi nih jadi kita satu dalam arti kan produk mau karena di JPG bukan saja mingguan ya hampir setiap bulan. Setidaknya ketika kiai mau kan mengenai kode dan santri terus diajari. Cuman kebetulan pas diajari mungkin karena adiknya sih hadir. Benar ketika ruang imam itu kan sempit tuh. Sempit arep minggir gati, arep mundur gati. Jadi sehingga si kiai ini ngenek kode maksudnya salah satu sisi santri sing mburi iki sing makmum karena si kiai ini posisi ini wis batal on maju sempit badal kuat. Jadi sebenarnya ketika dehem kuat bagi di pesantren mah si kiai harus ngenek ilmu kepada santri-santri ini ketika terjadi si imam mengalami batal sholat karena posisi ini ketika pengimaman kan itu gede kan ya ketika ulur dehem itu cukup minggir be kontan imamnya karena mau paham memaning ya makmumnya imam minggir kan cuman ada di pesantren mah emang dinekon beberapa kode doang ketika emang lokasi imam sempit cukup dehem tapi hari lebar cukup geser atau mundur jadi emang itu mah ning ruang-ruang pengajian pesantren mesti baru kode-kode jadi Pak Roy mau kan ada beberapa kode sholat yang emang harus yang membatalkan terkait membatalkan sholat sehingga yang makmum segera menggantikan untuk imam. Imam boleh tak nambahin doang Ustaz.
Sampun ya. Mangkane ke lamun sholat sing ning mburi imam pun sing jelinger. Ya, sing ning mburi imam pun sing jelinger bukan kagol imame kentut kononku ngeloyor bae. Lah barang ora paham mau ditinggal lawan bubar urusan. Oh iya bubar. Iya bubar. Kok imamnya anu jalan lungu tapi Imam imam mau wudu. ada bocah-bocah sing kene kalau di pinggir pinggir imam. Tapi sing kira-kira rada bisa kan di pinggir imam orang Mas Tuli. Sampai nana musik Jadi kene bapak-bapak terkait hukum salat ya bahwa sing mau sing disampaikan karo Muhammad karo Ustaz juga sebenarnya terkait imam batal. Itu kan konon. Nah ketika imam batal memang boleh memberikan kode. Makanya makmum sing mau disejajarkan melangkah selangkah orang mesti harus di pengimaman. Maaf, ini mata klarifikasi. Artinya kan, iki makmum wis lurus, imam niki batal. Imam mesti naik kodenan sing paham kian. Artinya ngelangkah sing penting lebih maju daripada makmum. Bukan iki batasan makmum, imam nikah ngenai kode sing ngogok berani si makmum kian. Iku sing batal. Terus sing penting lebih daripada makmum liyane. Orang mesti harus di pengimaman. Kok ngelamun sing barisan buri. Mogok sing buri. Iya perlu. Nah kemudian misalkan imam batalin pas alladzina hum yura. Orang usah diulangi sing Fatihah maning. Ngelanjutakan imam mau pas batal dengan di. Misalkan imamnya sing tiwace ki or kawang gitu ki. Nah wis maju selangkah langsung ruku. Orang mesti harus diulangi sing Al-Fatihah. Lah kok mau diulangi sing awal. Tarawih wis oleh 18. Iki bukan terjadi. Makanya jere Ustaz memang bener nimburi imam pun seharusnya sing hafal Fatihah karo juz amma. Lah minimal kulhu ina wong kene mekawon kabeh lah. Apa ya bocah kono gelang kok kepengen ngarep. Bocah bagus. Jadi pun ya terkait imam batal, khawatir bukan suatu saat terjadi, namun anak imam batal maka caranya seperti itu. Orang kan imam batal wis masuk melayu metu. Ini memang harus betul apa imam. Makanya kan anak kode ngerep konon buat ini. Berarti ikus kode atau boleh tangan pun iya naik kode menimburi. Biar nanti sih. Aja warah kita nih batal maju. Bukan bisa. Apa di bangun Bukan itu. Tapi artinya sesuatu sih pasti terjadi. Iku wis jelas dari imam wis merasa batal ngentut jadi kerusakan baik. Lah makmum harus salah, wong tapi kan namun semusolakin ursa sing nanggung adalah imam. Pun makanya kadang pakai wong sing gelem imam tuh nanti juga pendapat dosane wong semasyarakat sing nanggung imam ayo gelem. Waduh ini tak teman. Nah ada sing wong sambil bil konsep mulu makanya kadang kon imam gur gelem sing idealis pemahamanane. Jadi wong dadi imam mau nanggung dosane makmum. Lamun makmum 1000, lah imam nanggung dosane wong 1000. Lah gelem. Aku dadi makmum. Jadi pun ya bapak-bapak yang para pemuda seorang kita terkesempit menahu terkesedetik walau tentang ibadah. Karena bagaimanapun juga ibadah adalah salah satu Islam yang menganjurkan kepada kita. Dan sholat sebagai wadahnya, adapun amalia yang lain adalah itu buah daripada wadah itu sendiri. Itu sekalinya. Bukan anak sing tertakon.
Wis ya, bosan suwe lak kok bosan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Anta syakiran hamdan hamdan wa ni'mahu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa adhil karim. Allahumma ij'al akhir kalamina alladhi hayya ajalina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al akhir kalamina alladhi hayya ajalina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al akhir kalamina alladhi hayya ajalina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tammatan ala sayyidina Muhammadin alladhi kana rabbil aqwal wa tamhallu bil aqwal wa tajal hawadith wa tanal bil aqwal wa hadhihi qawadim wa yusafir wa ma biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Biqadri subhanallahi wa bihamdihi ta'ala yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu